Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo kakak-kakak dimanapun berada. Mari saat ini kita akan belajar tentang materi postur pembina pramuka. Oke kakak-kakak, tentang postur pembina pramuka. Di sini kita akan belajar tentang apa sih peran, kemudian fungsi dan tugasnya pembina pramuka. Baik kakak-kakak, sebelum kita mengetahui tentang apa saja peran, fungsi, dan tugas pembina pramuka, kita akan sedikit membahas tentang pengertian istilah dalam kepramukaan. Di dalam kepramukaan kita mengenal ada 4 istilah yang kadang-kadang saling berbaur ya, membingungkan. Yaitu yang pertama adalah gerakan pramuka, yang kedua adalah pramuka, yang ketiga kepramukaan, kemudian pendidikan kepramukaan. Sekarang kita maknai satu persatu. Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan. Jadi pramuka itu orangnya ya kakak-kakak, baik dia anggota muda ataupun anggota dewasa, orangnya itu adalah pramuka. Kemudian gerakan pramuka. Kalau gerakan pramuka itu adalah organisasinya, organisasi yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Itu adalah gerakan pramuka. Kemudian yang ketiga, kepramukaan. Kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka, tentang kegiatannya, yang kegiatan menarik, menyenangkan, mengandung unsur pendidikan yang teratur, terarah, kemudian menggunakan prinsip metode kepramukaan, PDKMK itu ya kakak-kakak, itu adalah kepramukaan. Kemudian pendidikan kepramukaan. Pendidikan kepramukaan itu adalah proses pendidikan, pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Berikutnya sebagai pembina pramuka di gugus depan. Baiklah, kita akan membahas gugus depan itu apa sih? Gugus depan itu adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Sedangkan pembina itu apa? Pembina adalah anggota dewasa yang terlibat langsung dalam proses pendidikan kepramukaan. Karena pembina anggota dewasa, tentu saja ada anggota muda. Siapa saja anggota muda? Anggota muda adalah dimulai dari siaga. Siaga itu apa? Siaga adalah peserta didik yang berusia 7 sampai 10 tahun. Kemudian penggalang adalah peserta didik yang berusia 11 sampai 15 tahun. Selanjutnya penegak adalah peserta didik berusia 16 sampai 20 tahun. Dan pandega adalah peserta didik berusia 21 sampai 25 tahun. Pembina pramuka memberikan dukungan, bimbingan, pembinaan dengan menggunakan prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, serta sistem among. Sistem among yaitu ing ngarsa sung tulodo, di depan selalu menjadi teladan, kemudian ing madya mangun karso, di tengah peserta didik harus bisa membangun kemauan peserta didik, memotivasi peserta didik. Selanjutnya tutwuri handayani, di belakang seorang pembina harus bisa memberi dorongan, kekuatan, pengaruh yang baik ke arah kemandirian untuk peserta didiknya. Sebagai seorang pembina, maka kakak-kakak harus memahami karakteristik peserta didik
karena karakteristik peserta didik langsung ya. Dari karakteristik peserta didik. Sebagai seorang pembina, maka kakak-kakak harus memahami karakteristik peserta didik. Karena berbeda antara peserta didik siaga, penggalang, penegak, itu berbeda-beda. Pramuka siaga biasanya sangat senang bermain, senang meniru, senang bernyanyi, suka dipuji, masih manja, senang bercerita, suka mengadukan apa yang diketahui kemudian dialaminya. Itu adalah pramuka siaga. Sedangkan pramuka penggalang, dia lebih suka senang bergerak, senang mengembara, kadang-kadang usil, lincah, senang mencoba-coba dan mulai suka dengan lawan jenisnya, kemudian suka dengan sifat-sifat kepahlawanan, kemudian terjadi perubahan perkembangan fisik antara penggalang putra dan penggalang putri karena usianya memang usia perkembangan. Dan beberapa penggalang masih membawa sifat-sifat siaga, jadi sifat siaganya masih terbawa di. Kemudian pramuka penegak. Pramuka penegak itu karakteristiknya biasanya mulai mencari identitas jati diri, mulai suka bersosial, kemudian mudah terpengaruh atau terprovokasi. Stabilitas emosionalnya belum mantap. Pramuka penegak gemar pada kenyataan, mempunyai kemauan yang kuat, yang sulit dicegah bila tidak melewati kesadaran rasionalnya. Dan ininya masalahnya selalu cepat diselesaikan, bahkan kadang-kadang pakai kekuatan fisik gitu ya. Itu pramuka penegak. Nah, tugas pembina pramuka itu apa? Tugas pembina pramuka adalah memberikan pembinaan pada peserta didik agar berkepribadian dan berbudi pekerti luhur. Dalam membina peserta didik selalu menerapkan prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, kemudian kiasan dasar, dan sistem among dalam proses membina peserta didik. Kemudian juga memberi pengayaan dengan mengikuti perkembangan zaman sehingga selalu up to date yang bermanfaat bagi peserta didik dan masyarakat lingkungannya, serta taat pada kode kehormatan pramuka. Kemudian menghidupkan, membesarkan gugus depan dengan selalu memelihara kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat. Kemudian peran pembina pramuka. Dia bisa sebagai orang tua yang dapat memberi nasihat, pengarahan, bimbingan pada peserta didik. Pembina juga sebagai guru yang mengajarkan berbagai keterampilan dan pengetahuan kepramukaan. Juga bisa sebagai kakak yang dapat melindungi, mendampingi, membimbing adik-adik sebagai peserta didik. Juga sebagai mitra, teman yang dapat dipercaya, bersama-sama menyelenggarakan kegiatan yang menarik, menyenangkan, dan mengandung unsur pendidikan. Juga sebagai konsultan, tempat bertanya dan berdiskusi tentang berbagai hal. Pembina juga sebagai motivator, inovator, inspirator untuk meningkatkan kualitas diri, bersemangat untuk maju. Bahkan pembina juga sebagai fasilitator yang memfasilitasi kebutuhan dalam kegiatan peserta didik. Tanggung jawab pembina pramuka adalah
terselenggaranya pendidikan kepramukaan yang teratur dan terarah sesuai dengan visi dan misi Gerakan Pramuka. Terjaganya pelaksanaan prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan pada semua kegiatan pramuka. Pembinaan pengembangan mental, moral, spiritual, fisik, intelektual, emosional, dan sosial peserta didiknya. Dan terwujudnya peserta didik yang berkepribadian, berbudi pekerti luhur, dan berguna bagi bangsa dan negaranya. Lalu sebagai postur pembina pramuka, seorang pembina pramuka harus selalu siap melaksanakan tugas, menghayati dan menguasai materi yang disajikan, kaya dengan keterampilan kepramukaan, memiliki multi metode dan dapat menggunakannya dengan baik. Penjelasannya mudah dipahami dan sistematis, saling membantu dan bertukar pikiran dengan sesama pembina, menyajikan pelajaran yang menarik dan menyenangkan, mampu menciptakan suasana segar dan mempraktekkan apa yang dibicarakan. Kemudian menunjukkan kecerdasan emosional yang tinggi, sensosif, ya, spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisiknya. Kemudian ikhlas bakti bina bangsa, berbudi bawa laksana, serta harus happy, bahagia, healthy, sehat, helpful, suka menolong, handicraft, suka berkarya. Jadi itu ya kakak-kakak, terima kasih. Demikian tadi materi tentang postur pembina pramuka. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.